Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali dan teman-teman atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memaparkan presentasi terkait pertemuan ke-11 tentang paper yang ditulis oleh Robin L. dan teman-teman dengan topik Understanding the Component of Information Privacy Threat for Location-Based Service. Teman-teman di sini peneliti atau Robin dan teman-teman ingin melihat bagaimana meningkatnya perangkat yang dilengkapi oleh GPS atau Google Position Services dengan kemampuan untuk terhubungnya secara nirkabel dari handphone ke handphone ke berbagai informasi melalui layanan berbasis lokasi atau location based service dan bagaimana organisasi saat ini mengelola atau memanage data-data dari konsumen untuk meyakinkan bahwa pada konsumen bagaimana privasi itu dilakukan oleh perusahaan ataupun organisasi, di mana di sini organisasi ditantang untuk menyediakan sistem pendukung yang menerapkan prinsip privacy sejak awal desain atau privacy by design. Di sini peneliti melihat bahwa ada fenomena itu yang dilakukan oleh organisasi bahwa eh, peneliti menawarkan adanya sebuah konsep kerangka kerja konseptual untuk melihat sejauh mana bobot kekhawatiran individu terhadap privasi informasi yang mempengaruhi nilai niat perilaku mereka dalam membagikan informasi tersebut, apakah itu dikelola dengan baik. Oleh sebab itu, di sini peneliti menjelaskan pada bagian introduction bahwa organisasi yang terlibat dalam pelayanan berbasis location based service atau LBS memiliki potensi luar biasa untuk mentransformasikan industri seluler. Di mana di sini uh, layanan berbasis lokasi atau LBS tadi menggunakan perangkat yang berkemampuan GPS dalam melacak di mana posisi kita saat ini atau kita membawa ponsel melalui seperti contoh ketika kita melewati berbagai toko-toko atau melewati mall itu ada pemberitahuan secara tiba-tiba atau SMS masuk ada promo untuk uh, di misalnya KFC ataupun Pizza Hut dan lain-lain. Itu sering terjadi ketika kita melewati berbagai uh, pusat perbelanjaan. Nah, itu yang dimaksud di sini bagaimana privacy yang dilakukan oleh ataupun keamanan privasi yang dilakukan oleh organisasi untuk menjaga itu. Di mana di sini dijelaskan juga pendapatan location based service saat ini itu tumbuhnya sangat pesat sekali. Di jurnal ini dijelaskan bahwa atas LBS tadi diproyeksikan mencapai 10,3 miliar US dollar. Dan di sini dijelaskan bahwa adanya navigasi atau pelacakan kendaraan atau OnStar ini dapat meningkatkan pendapatan tersebut. Di mana di sini ada media sosial yang menjadi sumber informasi pencarian. Misalnya di sini ada Foursquare, Twitter, Facebook, di mana pencarian berbasis lokasi, misalnya ada Google Yelp di situ, serta iklan berbasis lokasi, misalnya promo kasino di tempat. Dan yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ketika kita melewati mall, tiba-tiba ada SMS promosi dari uh, toko-toko yang ada di mall tersebut. Nah, di sini dituntut bahwa organisasi bagaimana mereka mengelola terkait perlindungan dari data kita. Perusahaan wajib mengkomunikasikan kemampuan mereka dalam melindungi data kita sebagai konsumen secara memadai. Dan bagaimana organisasi dituntut juga untuk membangun kepercayaan kepada kita.
komunikasi terbuka atau praktik yang terbaik yang sangat dituntut atau krusial untuk membangun kepercayaan jangka panjang terhadap pengguna ponsel seluler yang mereka tanamkan melalui berbagai aplikasi-aplikasi sehingga bisa melacak keberadaan kita dimanapun kita berada. Dan bagaimana standar etika yang diterapkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan juga bagaimana privacy by design itu dibangun. Ini berawal dari rekomendasi oleh Federal Communication Commission yang ada di Amerika dan Federal Trade Commission atau FTC agar organisasi dapat menanamkan privacy sejak awal fase pengembangan produk yang secara proaktif, tidak hanya preventif. Ini penting menurut lembaga, bagaimana uh, bahwa desain produk tidak bersifat sepihak dan mengharuskan organisasi untuk mempertimbangkan adanya umpan balik konsumen. Dan bagaimana perspektif desain memerlukan pengetahuan manusia untuk menciptakan konseptualitas tentang apa yang seharusnya ada. Nah, bagaimana literatur sistem informasi di sini dijelaskan juga pada slide ketiga bahwa di sini dijelaskan bagaimana privacy by design itu merupakan rekomendasi yang wajib agar perusahaan bisa menanamkan tadi ya fitur privacy secara proaktif. Terus bagaimana desain harus melibatkan umpan balik konsumen, tidak bisa ditentukan sepihak oleh perusahaan saja. Dan di sini juga kerangka kekhawatiran privacy itu di mana literatur sistem informasi menggunakan instrumen untuk mengukur kekhawatiran privacy konsumen secara praktif di perusahaan. Dan di sini juga dijelaskan bagaimana kerangka kerja utama yang dipakai untuk membedah masalah ini adalah kekhawatiran terhadap privacy informasi atau CFIP yang dijelaskan dalam paper. Nah, oleh sebab itu, teman-teman, dalam paper ini dijelaskan juga bagaimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan di mana atas tadi ya apa namanya fenomena ataupun penjelasan di awal tadi, peneliti ingin mengungkapkan atau meyakinkan mereka bagaimana pengaruh keyakinan perlindungan privasi atau privacy protection belief atau PPB terhadap komponen ancaman dalam kekhawatiran akan privasi informasi atau concern for information privacy. Nah, secara khusus di sini, apakah PPB tadi berhubungan negatif dengan kekhawatiran terkait pengumpulan data collection, bagaimana penggunaan tanpa izin, terus bagaimana akses yang tidak sah, atau adanya kesalahan data, existence in error, kalau dijelaskan di sini. Terus, bagaimana pengaruh keyakinan resiko privacy atau privacy risk belief atau PRB dijelaskan di sini, disingkat, terhadap komponen ancaman dalam kekhawatiran akan privasi informasi atau CFIP. Secara khusus, di sini peneliti ingin menjawab pertanyaan ini secara khusus bagaimana atau apakah PRB tadi, privacy risk belief, berhubungan positif dengan kekhawatiran terkait pengumpulan data, penggunaan tanpa izin, terus akses yang tidak sah, dan adanya kesalahan data. Selanjutnya, pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, bagaimana pengaruh masing-masing komponen dimensi CFIP tadi, ataupun kekhawatiran atas privasi informasi yang tersebut terhadap niat perilaku atau behavior intention pengguna untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka. Secara khusus di sini kekhawatiran akan pengumpulan data, penggunaan tanpa izin akses atau akses tidak sah, adanya kesalahan data masing-masing yang memiliki asosiasi negatif terhadap niat berbagai informasi. Terus yang keempat adalah di sini bagaimana elemen-elemen CFIP tadi dapat diintegrasikan ke dalam perspektif privacy by design yang disingkat PBD
pada teknologi layanan berbasis location atau. Nah, secara khusus di sini peneliti ingin membedah kekhawatiran privacy secara mendalam dengan memisah dimensi-dimensi tersebut atau tidak menggabungkannya menjadi satu variabel yang global. Ini menggunakan kerangka makro APCO yang di sini Antecedent Privacy Concern Outcomes. Terus bagaimana kerangka kerja IPCO ini adalah antecedent, privacy concern, dan outcome tadi. Di sini dijelaskan bahwa antecedent merupakan faktor-faktor awal yang seperti ciri kepribadian, keyakinan, risiko, dan perlindungan yang dijelaskan dalam kerangka kerja ini. Terus privacy concern di sini adanya kekhawatiran prinsip yang mengenai bagaimana data kita dikelola. Terus outcomes-nya adalah hasil akhir berupa niat perilaku untuk mengungkapkan informasi pribadi kita kepada organisasi. Nah, di sini research gap yang dijelaskan oleh peneliti, mayoritas peneliti terkait privacy selama ini, privacy data yang terlalu fokus pada hubungan antara kekhawatiran privacy dan hasil, namun mengabaikan di sini adanya hubungan antara antecedent atau uh, aksi terlebih dahulu atau faktor pendahulu atas kekhawatiran privacy. Terus di sini merekomendasikan juga model makro APCO. Peneliti mengikuti saran dari peneliti sebelumnya, Smith dan kawan-kawan pada tahun 2011 bahwa untuk menggunakan model makro APCO, Antecedent, Privacy Concern, dan Outcomes, guna memberikan struktur penelitian yang lebih komprehensif dan bernilai tinggi bagi literatur. Yang ketiga, yang selanjutnya, pentingnya konteks atau spesifik situasi, di mana adanya kekhawatiran privacy yang bersifat spesifik pada situasi tertentu, dalam hal ini teknologi yang berbentuk daring gitu ya, terbukti memiliki dampak yang lebih lebih besar dalam pengungkapan informasi dibandingkan kekhawatiran privacy yang bersifat umum. Selanjutnya pada slide eh, terkait teori kalkulasi privacy, di sini dijelaskan juga bahwa teori kalkulus ataupun teori privacy beliefs atau PBB ini, di mana keyakinan subjektif bahwa vendor akan melindungi informasi pribadi individu sesuai dengan yang diharapkan, di mana ada fungsi dianggap sebagai manfaat dalam kalkulasi privacy. Terus bagaimana privacy risk belief? Di sini adanya persepsi akan potensi kerugian yang dirasakan saat melepaskan informasi pribadi kepada organisasi yang dianggap sebagai biaya atau kalkulasi privacy. Di sini teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan, ketika ketika kita install salah satu aplikasi, di situ mesti ada apa namanya, disclaimer ataupun ketentuan-ketentuan kita harus apa namanya, mengungkapkan atau menerima segala bentuk ketentuan yang disebutkan di dalam ketika kita mengklik, kita akan memberikan informasi terkait bagaimana lokasi, terus kontak, terus foto dan lain-lain. Itu biasanya ada pada aplikasi-aplikasi yang akan kita install. Terus pada slide selanjutnya, bahwa di sini ada beberapa komponen, termasuk 4 komponen utama dari Privacy Information atau CFIP tadi, yang merupakan jenis ancaman yang membuat pengguna cemas saat berbagi data. Bagaimana di sini dijelaskan adanya pengumpulan, kekhawatiran data pribadi diambil, dikumpulkan saat aktivitas pengguna sedang berlangsung. Terus bagaimana penggunaan ilegal? Di sini dijelaskan adanya kekhawatiran data yang digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang disetujui pada saat kita menginstal aplikasi. Terus akses yang tidak tepat. Di sini adanya kekhawatiran tidak ada keamanan yang memadai untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengakses data. Makanya ketika kita tadi ya,
tiba-tiba kita dapat SMS ataupun pemberitahuan diskon dari berbagai toko itu merupakan akses yang tidak tepat, di mana keamanan untuk mengelola informasi kita tidak dilakukan oleh organisasi. Terus selanjutnya di sini, oleh sebab itu peneliti mengungkapkan di sini ada beberapa hipotesis. Kalau di sini ada sekitar 8 hipotesis yang cukup banyak ya, 8 ya. Mulai dari hipotesis H1, H2, dan H3, dan sampai dengan H6, di mana H1A di sini peneliti menghipotesiskan eh, PBB, PPB tadi ya, eh, Privacy Protection Belief, berhubungan negatif dengan ancaman pengumpulan atau CFIP tadi ya. Terus H1B-nya PPB berhubungan negatif dengan ancaman CFIP penggunaan tiang tidak sah. Terus H1C PPB berhubungan negatif dengan ancaman CFIP akses yang tidak tepat. Terus H1D-nya PPB berhubungan negatif dengan ancaman keberadaan kesalahan. Sedangkan hipotesis H2-nya PRB yang tadi Privacy Risk Belief berhubungan negatif dengan ancaman CFIP pengumpulan. Terus seterusnya PRB berhubungan positif dengan ancaman CFIP penggunaan yang tidak sah. Terus PRB berhubungan positif dengan ancaman CFIP atau akses yang tidak tepat. Terus H2D PRB berhubungan positif dengan ancaman CFIP keberadaan kesalahan. Terus hipotesis ketiga terdapat hubungan negatif antara CFIP dengan pengumpulan data ataupun pengumpulan dan niat. Terus H4-nya terdapat hubungan negatif antara ancaman dengan penggunaan yang tidak sah atau niat. Yang H5, hipotesis 5, terdapat hubungan negatif antara ancaman dengan akses yang tidak tepat atau niat. Terus H6-nya terdapat hubungan negatif antara ancaman CFIP dengan keberadaan kesalahan dan niat. Terus pada slide ke-8 teman-teman bisa melihat bahwa di sini dijelaskan tujuan dari di sini eh, sampel penelitian ada 217 responden. Terus konteksnya teknologi LBS untuk pemungutan pajak bahan bakar. Terus demografinya 56% perempuan, 44% laki-laki. Instrumen yang digunakan adalah skala Likert, poin 1 sangat setuju, 7 sangat tidak setuju, dan 7 sangat setuju. Di sini tujuan dari penggunaan kendaraan, mayoritas responden itu 52% yang menggunakan kendaraan mereka untuk keperluan pekerjaan atau lebih dari 5% untuk berkendara. Profil usia ini rata-rata responden adalah 30 tahun dengan rentang usia sangat luas 16 hingga 78 tahun dengan gaji rata-rata itu $67.000 per tahun. Terus slide selanjutnya, slide ke-9. Secara singkat di sini dijelaskan bahwa slide ini adanya daftar pertanyaan atau survei yang sebenarnya atau instrumen yang digunakan peneliti. Sini ada beberapa instrumen yang digunakan dari variabel privacy protection belief, privacy risk belief, concern for privacy, concern for privacy improper, terus dan selanjutnya sampai behavior intention to believe personal information. Nah, pada slide ke-9 ini tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada audiens bagaimana variabel-variabel kunci seperti di sini dijelaskan juga keyakinan perlindungan, keyakinan risiko, dan kekhawatiran privasi diukur dalam penelitian. Nah, terus teman-teman bisa melihat juga di sini ada uji dengan hasil ya, dengan data yang ada. Di sini ada uji validitas, reliabilitas awal yang ditemukan peneliti yang di sini dijelaskan bahwa
rehabilitas awal masih belum memenuhi kriteria. Ada 3 pengukuran atau pertanyaan yang dihapus karena memiliki pengungutan atau loading yang buruk dan menyisakan butir-butir yang valid yang bisa kita lihat dalam tabel 4. Kalau tabel 3 ini masih yang belum valid. Secara singkat di sini bahwa uji keabsahan atau validitas atau keandalan awal instrumen peneliti belum memenuhi syarat, di mana di sini sehingga dihapus pertanyaan akibat ada 3 butir pertanyaan dari survei yang harus dihapus karena dianggap kurang kuat dan tidak valid. Sehingga hasil akhir butir-butir pertanyaan yang dianggap valid yang tersisa digunakan dalam analisis akhir pada yang menghasilkan final factor analisis yang sudah sesuai dengan ketentuan untuk agar penelitian lebih baik. Terus hasilnya pada model yang digunakan peneliti dalam dinyatakan bahwa memenuhi syarat tadi validitas ke conversion di mana AVE-nya lebih dari 0,50 dan validitas diskriminan AVE-nya lebih besar dari korelasi antar konstruk, di mana setelah model lolos uji, model peneliti dinyatakan di sini memenuhi syarat baik validitas konvergen dan diskriminan yang membuktikan bahwa variabel-variabel yang diukur secara akurat dan berbeda satu sama dengan yang lain. Terus di sini juga hasilnya melalui uji tambahan terkait bebas bias bahwa hasil uji Harmon on faktornya menunjukkan bahwa nilai seperti yang teman-teman lihat di tabel 5, nilainya 29% di bawah ambang batas 50%, artinya tidak ada masalah bias metode umum pada jawaban responden. Terus bagaimana daya prediksinya? Di sini diuji juga dengan menggunakan uji Stone-Kaiser yang menghasilkan nilai 0,13 atau lebih dari 0,00 yang seharusnya. Yang di sini membuktikan bahwa model memiliki relevansi yang prediktif terhadap niat perilaku pengguna. Next, di sini hasil ataupun discussion dan conclusion-nya. Nah, seperti yang teman-teman lihat bahwa di tabel 6 ini, di sini yang pertama hasil ataupun diskusinya, keyakinan perlindungan atau PPB tadi berpengaruh negatif signifikan terhadap ancaman pengumpulan dan penggunaan yang tidak sah atau akses yang tidak tepat. Namun H1D pada PPB ini eh, menghasilkan error atau data yang tidak terdukung ataupun hasil yang tidak terdukung. Bisa teman-teman lihat pada H1D apa namanya hipotesisnya ditolak yang tidak terdukung, sedangkan yang selanjutnya keyakinan resiko atau PRB berpengaruh positif signifikan terhadap pengumpulan atau kesalahan. Namun H2B bisa dilihat dari hasil testingnya dari paper, H2B dan H2C tidak terdukung. Terus yang ketiga dampak ke niat atau intention behavior-nya dalam pengumpulan dan penggunaan yang data yang tidak sah berpengaruh negatif signifikan terhadap niat sesuai dengan hipotesis pada H3 dan H4. Terus tidak berpengaruh signifikan terhadap niat, H6 tidak terdukung. Terus akses yang tidak tepat berpengaruh signifikan namun arahnya berlawanan dari hipotesis. Jadi hipotesis H5-nya tidak terdukung. Terus efek mediasi dari hasilnya ini dari keempat komponen ancaman hanya pengumpulan atau collection yang terbukti menjadi variabel mediasi signifikan antara keyakinan privacy, PPB dan PRB dan niat perilaku. Oke, demikian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan kepada saya dan akan kita bahas di dalam classroom kelas data science. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.